Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Zikri Family on the Way. Oke teman-teman, kali ini saya akan berangkat ke daerah Semarang, tepatnya di daerah Simpang 5. Jadi kemarin saya sudah booking hotel. Namanya itu Sumi Hotel, tempatnya di daerah Simpang 5 Semarang. Nanti teman-teman bisa cek untuk harga-harganya, saya akan cantumkan di deskripsinya ya. Ini keluar pintu tol Semarang, karena saya ngambil di daerah Simpang 5 itu biar dekat ke alun-alun, ke tempat-tempat lainnya ya, untuk kuliner juga. Dan di sini juga saya akan berangkat ke Lawang Sewu. Dan ini perjalanan kita, ini penampakan di hotelnya, bisa dilihat sama teman-teman. Yang didapat di hotel ini itu ada 2 air mineral yang kecil dan 2 kasur. Saya sih mestinya yang queen, tapi dapatnya yang twin, ya nggak apa-apa lah. Dan juga ada TV tapi belum Android teman-teman. Di sini juga pencahayaannya cukup lumayan terang. Ini ada beberapa lampu yang saya matikan karena terlalu menyilaukan seperti masa depan. Ya. Ini adalah kaca jendela, bisa dibuka tapi langsung keluar ke belakang hotel. Ada juga telepon untuk menghubungi resepsionis jika kita perlu apa-apa. Kamar ini juga sudah disediakan AC. Dan ini penampakan dari kamar mandi, bisa dilihat sama teman-teman. Ini ada showernya, shower tempel ya. Ini toilet duduk, ada wastafel, water heater juga ada. Ini saya keluar dari hotel itu sekitar jam setengah 7 menuju Lawang Sewu guys. Lawang Sewu itu kalau kita ke Semarang nggak kesini rasanya hambar. Nah, ini penampakan di alun-alunnya teman-teman, bisa dilihat indah banget. Ada air mancur, lampunya warna-warni, dan ini ada tugu seperti ini ikonnya ya. Nah, ini masih pukul 7. Ini saya masuk ke Lawang Sewu itu sekitar ada bapak-bapak teman-teman. Lawang Sewu itu buka kalau di weekday itu di weekday itu sampai jam 5 dan di weekend sampai jam 8. Cuman teman-teman bisa di sini sampai jam 9. Harga tiket itu tadi udah teman-teman lihat ya, 20.000. Ini juga saya pertama masuk ke sini agak bingung juga gitu kan. Mau kelilingnya mulai dari mana gitu kan. Nah, ini nggak sengaja saya pertama masuk itu kok ada tempat yang ada pintu, maksud saya, yang dirantai, ditutup, tidak bisa masuk. Ternyata ini saya tanya, itu adalah penjara bawah tanah. Ini karena sebelum saya tahu ya, ini saya balik lagi, saya senterin, ternyata ini emang penjara bawah tanah. Saya juga sih udah mulai curiga itu penjara bawah tanah. Di bawahnya lembab, banyak air. Ada ibu-ibu guys. Kenapa ditutup oleh pihak manajemen? Mungkin karena takut penyebaran COVID ini di dalamnya terlalu cepat karena tidak ada sirkulasi udara yang bagus gitu kan. Ini bisa dilihat juga sama teman-teman, banyak ruangan-ruangan yang kosong. Jadi ada puluhan ruangan mungkin ya yang tidak diisi. Ada juga yang beberapa ruangan diisi untuk galeri foto atau sebagai tempat museumnya, barang-barang peninggalan atau barang-barang untuk bekas-bekas gedung-gedung tua ini. Ini suasananya terlihat sepi teman-teman, padahal di luar itu ramai.
bahkan di lapangannya itu ada live musik. Cuman memang karena jamnya sudah mendekati jam tutup sekitar jam 8, jadi pengunjung sebagian sudah pada pulang. Walaupun pengunjung banyak, tapi tetap saja di dalam ini kelihatannya agak sepi karena tempatnya ini luas banget ya. Teman-teman bisa lihat lah. Mungkin yang orang Semarang udah pada tahu lah. Dan orang ya buat teman-teman yang udah kesini bagaimana penampakannya mungkin sudah tahu ya kan. Sejarah Lawang Sewu itu seperti apa. Nah ini adalah ruangan untuk foto-foto tadi tuh, bisa pinjam kostum juga. Dan ini saya lagi keliling-keliling, saya ngelihat di taman itu ada rangkaian kereta ya, gerbongnya. Ini kayaknya gerbong zaman dulu, ini zaman Belanda dulu nih. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini gerbongnya saya bikin penasaran, makanya saya samperin. Dalamnya kok sempit banget ya, kecil. Kemungkinan kalau kita naik di sana itu nggak bisa diri, duduk kayaknya, semuanya duduk sila ya. Nah nih teman-teman, gelap ya, gelap. Nah, ini penampakan bawahnya. Jadi dulu seperti inilah sejarah ya untuk kita, agar kita juga mengetahui bagaimana dulu perjalanan kereta api. Oke, untuk selanjutnya kita balik lagi ke dalam. Ini spot foto juga buat teman-teman nih, bagus lorongnya, banyak pintu-pintunya yang terbuka. Ini tuh agak bingung juga sih mau kelilingnya lewat manapun, rasanya kok tetap sama gitu kan. Ruang bangunan-bangunan di dalamnya juga sama teman-teman. Ini juga jadi spot foto bagus juga karena ada beberapa orang tadi pengunjung di sini yang foto-foto. Tadi sih banyak anak-anak sekolah juga, mungkin mereka yang pulang sekolah mampir di sini untuk main atau sekedar nongkrong, menonton live musik di lapangannya tadi. Karena di sana juga ada kantinnya, jadi bisa untuk nongkrong sambil ngopi-ngopi cantik. Ini saya menuju ke lantai 2. Ini sudah di lantai 2 sih maksudnya. Ini di sebelah gedung Lawang Sewu itu sudah banyak gedung-gedung yang dibangun mungkin ya dari dulu. Dan ini juga sedang ada pekerjaan renovasi. Jadi Lawang Sewu ini kan termasuk cagar budaya yang harus dilestarikan gitu kan, untuk menambah pengetahuan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti di masa depan. Kalau ini adalah gedung bersejarah gitu kan. Saya juga baru mengetahui pembangunan di Lawang Sewu ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda teman-teman, dari 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Berarti berjalan 3 tahun ya pembangunan ini. Dan bangunan ini juga dulunya itu digunakan untuk bangunan perusahaan kereta api swasta kalau nggak salah ya. Saya juga baca artikelnya begitu sih. Dan banyak juga lah bangunan-bangunan ini jadi sejarahnya dulu. Dan ini adalah galeri fotonya. Nah ini penampakan foto-foto zaman dulu di saat zaman-zaman Belanda kalau nggak salah. Ini di stasiun. Nah banyak warga Indonesia juga yang bukan ditahan ya, sepertinya itu mau pengecekan naik kereta api ya. Dan ini ruangan masih sama juga, galeri foto. Jadi buat teman-teman yang mau coba ke Lawang Sewu ini jangan takut, karena penerangannya itu memang bagus. Jadi nggak ada rasa horor-horornya gitu kayak di YouTube sebelah.
Di sini tuh terang, tapi memang hawanya mungkin namanya juga bangunan tua ya teman-teman ya. Nah ini penampakan genteng-genteng zaman dulu, dari yang pertama kali ini bangunan didirikan di gedungnya. Jadi ada yang orisinilnya, ada yang KW-nya. KW-nya itu mungkin yang sudah direnov ya teman-teman ya, yang replikanya. Jadi disesuaikan dengan yang aslinya. Dan ini juga ada foto-foto dari tahun ke tahun proses renovasi gedung Lawang Sewu. Wah ini pasti luar biasa ini. Nah ini juga ada batu bata mungkin ya, bisa dilihat ini dari zaman Belanda nih, yang aslinya itu sebelah kanannya. Nah ini nih, nah itu masih ada ininya loh teman-teman. Di batu batanya itu ada apa sih mereknya lah. Nah ini apa ya, sepur ya, ini dulu digunakan untuk perkeretaapian Indonesia ya, dari zaman Belanda dulu. Nah ini kunci-kunci apa saya juga nggak tahu, mungkin kunci yang seleng-seleng pintunya ya. Nah itu yang dari orisinilnya, yang dari replikanya, semuanya ada di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi di Semarang atau mau ke Semarang, silahkan mampir ke Lawang Sewu untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman, seperti apa sih Lawang Sewu itu. Saya juga tertariknya di Lawang Sewu itu kan karena mau ke ruangan bawah tanah, cuman karena memang ditutup, jadi saya ikuti peraturan dari manajemen setempat ya. Agak kecewa juga sih, tapi ya sudahlah, masih banyak tempat-tempat spot-spot lainnya yang bisa kita lihat. Nah, ini apa ya, pelepah pisang. Ini dari zaman Belanda kali ya, pelepah pisang ini sampai ke pasir pasang, kapur bakar. Saya juga kurang paham itu fungsinya untuk apa ditaruh di situ. Mungkin memang dari zaman Belanda dulu sudah ada. Ini apa, proses pengawetan kayu. Oh ini tuh jadi bahan-bahan untuk proses pengawetan kayu tadi ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ini saya naik ke lantai 3. Di sini memang ruangannya gelap, dimatikan lampunya karena ada larangan tidak boleh memasuki area ini. Jadi saya juga nggak bakal masuk, saya hanya memvideokan saja karena tempatnya agak-agak gimana gitu. Lampunya mati hidup guys. Nah, kita lanjut menuju di luar. Itu ada ruangan pompa kalau nggak salah ya, saya juga nggak tahu pompa apa. Nah ini penampakannya, waduh kayak ini ya, kastil ya. Serem juga ini kalau dari luar, kalau nggak ada lampunya ini. Teman-teman bisa dilihat ini dia penampakan Lawang Sewu dari luar. Ini juga saya keluar itu karena tadinya mau langsung keluar, cuman karena saya ngelihat di sebelah kanannya ini, sebelah kanan pintu keluar itu ada lokomotif, kepala lokomotif. Nah ini dia yang mau undang saya ke sini nih. Bagus juga, maksudnya zaman dulu tuh lebih kokoh begini ya keretanya ya. Nah, mungkin dari PT KAI sekarang masih ada beberapa mungkin ya yang masih diaktifkan lokomotif seperti ini, tapi hanya di acara-acara tertentu saja kayaknya. Ini sebenarnya tugu ini, cuman karena gelap jadi nggak kelihatan tulisannya teman-teman. Nah itu dia Lawang Sewunya, gedungnya tuh, jadi nggak bakal serem ya karena banyak lampu. Ini penampakan fotonya teman-teman ya, silahkan dilihat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menyajikan video yang lebih bermanfaat dari sebelumnya teman-teman. Bantu juga channel kita di Zikri Family on the Way, jangan lupa di subscribe teman-teman. Makasih, assalamualaikum.